Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 8 akan menyampaikan tentang tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 kelas 1C dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu penerapan biomekanika pada sistem gerak tubuh dan dunia keperawatan. Dengan nama kelompok 8, 1. Elsa Ananda Humala, 2. Rifa Rohadatul Aisy Aryono, 3. Ayu Isnawati, dan yang keempat, Satrio Dwi Meditya Rifki. Apa sih yang dimaksud dengan biomekanika? Biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Penerapan prinsip biomekanika ada 4. Yang pertama, mekanika tubuh, kesegarisan tubuh, selanjutnya ada pengaturan posisi, dan yang terakhir ada atraksi. Mekanika tubuh adalah penggunaan organ secara efisien dan efektif sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pergerakan merupakan rangkaian aktivitas yang terintegrasi antara sistem muskuloskeletal dan sistem persyarafan di dalam tubuh. Jadi, mekanika tubuh dapat diartikan sebagai usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan syaraf sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Mekanika tubuh terdapat 5 prinsip. Yang pertama, yang merupakan prinsip utama, gravitasi. Yang kedua, keseimbangan. Ketiga, berat. Yang keempat, mengangkat. Dan yang kelima, memutar. Tujuan mekanika tubuh ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesejajaran tubuh yang benar. Yang kedua, menghemat energi. Dan yang ketiga, mencegah cedera fisik. Dampak mekanika tubuh. Yang pertama, terjadi ketegangan sehingga memudahkan timbulnya kelelahan dan gangguan pada sistem muskuloskeletal. 2. Resiko terjadinya kecelakaan pada sistem muskuloskeletal. Kesegarisan tubuh dan faktor yang mempengaruhinya. Apa sih kesegarisan tubuh itu? Kesegarisan tubuh atau body alignment atau postur merupakan istilah yang sama dan mengacu pada posisi sendi, tendon, ligamen, dan otot selama berbaring. Kesegarisan tubuh yang benar mengurangi ketegangan pada struktur muskuloskeletal, mempertahankan tonus atau ketegangan otot secara kuat dan menunjang keseimbangan. Dalam mempertahankan kesegarisan tubuh yang tepat dan memindahkan klien dengan aman dari tempat tidur ke kursi atau dari tempat tidur ke berangkat. Adapun faktor yang mempengaruhi kesegarisan tubuh. Yang pertama, status kesehatan. Perubahan status kesehatan dapat menimbulkan keadaan yang tidak optimal. Terdapat organ atau bagian tubuh yang mengalami kelelahan atau kelemahan sehingga dapat mempengaruhi pembentukan postur tubuh. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan untuk menghasilkan yang digunakan dalam membantu proses keseimbangan organ, otot, tendon, ligamen, dan persendian. Apabila status nutrisi kurang, kebutuhan energi pada organ tersebut juga akan berkurang, sehingga dapat mengganggu proses keseimbangan. Yang ketiga, emosi. Emosi dapat menyebabkan kurangnya kendali dalam menjaga keseimbangan tubuh. Hal tersebut dapat mempengaruhi proses koordinasi pada otot, ligamen, sendi, dan tulang. Yang keempat, ada faktor sosial. Yang kelima, ada gaya hidup atau lifestyle. Perilaku gaya hidup seseorang dapat membuat seseorang menjadi lebih baik atau sebaliknya menjadi lebih buruk. Seseorang yang mempunyai gaya hidup yang tidak sehat, misalnya selalu menggunakan alat bantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dapat mengalami ketergantungan sehingga postur tubuh tidak berkembang dengan baik. Yang terakhir ada perilaku dan nilai-nilai. Adanya perubahan perilaku dan nilai seseorang dapat mempengaruhi postur tubuh. Sebagai contoh, perilaku dalam membuang sampah di sembarang tempat dapat mempengaruhi proses pembentukan postur tubuh orang lain yang berupaya untuk selalu bersih dari sampah. Kemudian pengaturan posisi. Yang pertama ada Fowler. Posisi Fowler adalah posisi dengan tubuh setengah duduk atau duduk. Tujuannya untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernafasan. Yang selanjutnya adalah pengaturan posisi SIM. Posisi SIM adalah posisi berbaring miring, baik ke kanan maupun ke kiri. Tujuannya dari posisi ini yaitu yang pertama memberikan kenyamanan, yang kedua melakukan hukna, yang ketiga memberikan obat per anus, yakni suppositoria, dan yang keempat melakukan pemeriksaan daerah anus. Yang selanjutnya yaitu posisi dorsal recumbent.
Posisi ini di mana posisi pasien ditempatkan pada posisi terlentang dengan kedua lutut fleksi di atas tempat tidur. Tujuannya yaitu yang pertama perawatan daerah genitalia, yang kedua pemeriksaan genitalia, dan yang ketiga posisi pada proses persalinan. Yang selanjutnya yaitu posisi litotomi. Posisi litotomi ini di mana posisi pasien ditempatkan pada posisi terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan ditarik ke atas abdomen. Tujuannya untuk pemeriksaan alat genitalia, proses persalinan, dan pemasangan alat kontrasepsi. Yang selanjutnya yaitu posisi genupektoral. Posisi ini di mana posisi pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Tujuannya yaitu pemeriksaan daerah rektum dan sigmoid. Adapun penerapan prinsip biomekanika yang selanjutnya yaitu traksi. Apa itu traksi? Traksi adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Tujuan traksi adalah untuk menangani fraktur, dislokasi atau spasme otot dalam usaha memperbaiki deformitas dan mempercepat penyembuhan. Adapun prinsip traksi yaitu menarik tahanan yang diaplikasikan pada bagian tubuh, tungkai, pelvis, atau tulang belakang, dan menarik tahanan yang diaplikasikan pada arah yang berlawanan yang disebut dengan counter traksi. Macam-macam traksi. Traksi manual menunjukkan tahanan dorongan yang diaplikasikan terhadap seseorang di bagian tubuh yang terkena melalui tangan menekan. Traksi manual digunakan untuk mengurangi fraktur sederhana sebelum aplikasi pressure atau selama pembedahan. Traksi skeletal menunjukkan tahanan dorongan yang diaplikasikan langsung ke skeleton melalui pin wear atau baut yang dimasukkan ke tulang. Yang ketiga, traksi kulit menunjukkan di mana dorongan tahanan diaplikasikan kepada bagian tubuh yang terkena melalui jaringan lunak. Contoh alat biomekanika, sensor tekanan. Biasanya adalah karpet atau mat tipis dengan bidang sensor gaya yang ditempelkan padanya. Lihat pada gambar. Force platform mengukur gaya reaksi resultan yang sesungguhnya resultan dari sejumlah gaya yang berlaku pada permukaan yang berkontak dengan force platform. Sensor tekanan berusaha mempresentasikan dengan lebih baik sifat sebaran gaya-gaya ini dengan mengkuantifikasi tekanan yang didesakkan di setiap area spesifik tekanan, seperti pada force platform. Match tekanan paling umum digunakan di analisis gate. Wilayah tekanan tinggi di bawah tapak kaki pasien dapat didefinisikan saat pasien berjalan telanjang. Kaki di atas pressure mat. Perubahan di pola tekanan ini adalah perlakuan untuk intervensi penyakit atau pembedahan dan rehabilitas dapat dipantau. EMG mengukur kegiatan listrik otot berkontraksi via permukaan elektroda yang ditempatkan di kulit pada otot superficial atau via elektroda yang ditanam di dalam otot. Setidaknya dalam EMG mengidentifikasi apakah otot berkontraksi atau tidak. Pada pemrosesan skillful sinyal EMG, kekuatan relatif kontraksi dapat diketahui, walau ada hubungan jelas di antara besarnya gaya otot dan sinyal EMG. Pengkuantifikasian relasi ini dan menetapkan gaya otot di data EMG masih belum dimungkinkan. Namun demikian, EMG masih menjadi alat yang berguna untuk aplikasi klinis dan olahraga. Force platform adalah alat yang paling populer untuk mengukur variabel-variabel kinetik di dalam biomekanika. Force platform atau plat gaya mengukur gaya fraksi, mengukur gaya reaksi dan titik aplikasi dan arah gaya reaksi resultannya. Pengukuran mereka adalah 4 persegi panjang, dan permukaan ini biasanya kira-kira seukuran kecil kaset, kurang lebih 40 cm kali 60 cm. Force platform digunakan untuk mengukur gaya reaksi tanah pada gaya perjalanan. Gaya yang diukur mencakup gaya kontrak normal, gaya gesekan di arah anterior-anterior, dan gaya gesekan di arah medial lateral. Force platform digunakan di laboratorium gerak berjalan klinis untuk mengukur efektivitas perlakuan untuk penyakit-penyakit neuromuskular atau untuk mengukur kemajuan rehabilitas dari cedera muskuloskeletal. Terima kasih.
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.